Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kimia. Kali ini kita akan belajar kimia unsur. Di bagian awal kita akan belajar unsur seperti yang dulu pernah kalian pelajari di tabel periodik unsur ketika belajar awal kimia di kelas 10. Nah, untuk kimia unsur ini kita bahas gas mulia golongan 8A, halogen golongan 7A, alkali golongan 1A, dan alkali tanah golongan 2A yang kesemuanya ini disebut sebagai golongan unsur utama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis kelimpahannya, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat dan dampak, serta proses pembuatan unsur-unsur golongan utama. Anak-anakku, Bu Eva kopikan ChemLab ya dalam bentuk zip. Nanti kalian unduh, kemudian klik ChemLab. Di sini ada aplikasi, diklik lagi. Kemudian ada menu, diklik periodic table. Nah, di sini ada information atau informasi tentang masing-masing unsur yang kita klik. Kalau misalnya kita klik hidrogen, maka kita akan mendapatkan informasi. It's believed that all heavier elements were built from hydrogen during supernova maksudnya ya, stellar fusion or the Big Bang. Nah, hydrogen is the lightest and the most abundant element in the universe. Jadi, informasi tentang kelimpahan hidrogen di alam, kelimpahan itu banyaknya hidrogen di alam. Hidrogen di alam ditemukan dalam bentuk apa? Ada di bagian information. Nah, kali ini Bu Eva minta kalian mempelajari information yang ada pada periode 1. Apa itu unsur periode 1? Hidrogen dan helium. Unsur periode 2, lithium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Sedangkan pada bagian kedua nanti part 2 untuk kimia unsur pada pelajaran selanjutnya nanti baru pada periode 3 dan periode 4 yang dipelajari tentang informasinya, yaitu kelimpahannya di alam. Nah, kemudian lanjut di sini sebelah kanan ada quiz. Quiz ini skill levelnya bisa beginner, berarti quiznya agak mudah. First 18 elements only. Jadi hanya 18 unsur. Kalau 18 unsur berarti hanya sampai dengan periode ketiga, yakni argon. Nah, untuk yang intermediate, first 36 elements only. Jadi hanya 36 sampai dengan krypton, yaitu sampai dengan periode 4. Kalau kalian pilih advance atau tingkatan yang lebih sulit lagi, maka kuisnya tentang semua unsur pada tabel periodik yang disajikan ini. Nah, kita beri gambaran ya, beginner, skill level beginner. Maka di sini ada waktu 60 detik. Di sini ada pertanyaannya. Jadi nanti di sini muncul pertanyaannya bila Bu Eva klik start. Durasi waktunya 60 detik. Kita mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Kita lihat di sini what is the correct symbol of nitrogen? Maka di sini kalian klik nitrogen. Di sini ada 7 poin. Kemudian what is the correct symbol for boron? Boron, klik boron. 12 poin naik ya. Neon, klik lagi neon, 22 poin. Waktunya jalan terus ini, 35, 34 dan seterusnya. Nitrogen lagi dia minta. Cl. Kemudian neon. Nah, apabila kalian misalnya menjawab salah, magnesium misalnya, kalian jawab Mn misalnya kan salah, loh berkurang poinnya gitu. Jadi jangan sampai salah ngeklik ya.
Kemudian lanjut misalnya, ini magnesium, sampai dia benar. Dia baru ganti soal kalau sampai dengan kita ngekliknya benar. Nah, waktunya kurang 3 detik. 2, 1, 0. Maka di sini poin yang terkumpul ada 63 poin. Time is up, number correct 7, number incorrect 1. Berarti ada satu soal yang kalian jawab, yang kita jawab dengan salah kan. I hope your exam is not tomorrow. Jadi dia minta dia berharap ujiannya bukan besok. Artinya sekarang kalian harus belajar lebih keras lagi. Itu kalau yang beginner. Nah, Bu Eva berharap screenshot dari hasil kalian mengerjakan kuis dan informasi unsur tolong di screenshot, dikirim ke Google Classroom seperti biasa. Kita coba yang intermediate ya. Nah, intermediate kita mulai waktunya dari sekarang. Klik start. Neon. Nah, Cooper. Nah, kalau biasanya kita bilang Cooper ini tembaga, maka CU tembaga. Potasium, nggak kenal potasium Bu. Potasium itu bahasa Inggris dari kalium. Iron, besi, Fe. Lithium, Li. Sulfur, belerang. Manganis, Mn. Hydrogen. Nah, kembali ke Cooper lagi, terus jalan waktunya. Dan poin yang dikumpulkan jauh lebih banyak daripada kalau kita memilih skill level yang beginner. Bagaimana anak-anakku? Jelas ya? Maka tinggal kita close. Selesai. Silang. Setelah belajar kelimpahan unsur di alam, kita lihat buku paket PT 3 Serangkai di halaman 100 nak ya. Ini hanya salah satu contoh untuk belajar sifat-sifat fisika. Bu Eva beri contoh golongan halogen. Golongan halogen itu golongan 7A. Contoh tabel ini bisa menggambarkan kecenderungan sifat fisika, baik itu golongan 1A, golongan 2A, 7A maupun 8A. Jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan berarti dari F, fluorin, Cl, klor, Br, brom, dan I, iod, dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar jari-jari atomnya. Jari-jari atom yang semakin besar ini menyebabkan titik didihnya juga semakin besar, semakin tinggi. Sedangkan energi ionisasinya semakin kecil. Nah, ini adalah contoh kecenderungan pada golongan halogen. Kecenderungan ini juga berlaku untuk golongan alkali tanah maupun gas mulia. Bagaimana dengan kecenderungan pada satu periode? Kalau dalam satu golongan kan dari atas ke bawah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan tentu berkebalikannya. Bisa dipahami ya? In this experiment, we are going to look at the characteristic colors given to flames by alkali metal compounds. The first flame is the red flame caused by lithium. Lithium chloride on a platinum wire gives a red flame when inserted into a Bunsen burner flame. Next, sodium chloride. Sodium chloride is placed on the platinum wire. It gives a characteristic yellow color when placed in the Bunsen flame. These colors can be used to qualitatively identify the presence of the metals. A yellow flame always indicates the presence of sodium.
Finally, potassium chloride. Potassium chloride on platinum wire is placed in the flame, and it gives the characteristic lilac color. All these colors arise because the alkali metal atoms are raised to excited states by the temperature of the flame, and then return to the ground state, emitting light of a characteristic frequency. Untuk sifat fisika, Bu Eva sudah memberi contoh dari golongan halogen. Bagaimana mempelajari sifat kimia? Sifat kimia, Bu Eva berikan contoh reaksi nyala untuk logam alkali. Reaksi nyala pada logam alkali bisa dilihat melalui video berikut. Selanjutnya, buat peta konsep di buku catatan kalian masing-masing. Pilih 2 unsur logam, masing-masing 1 logam dari golongan alkali, golongan 1A, dan 1 logam lagi dari golongan alkali tanah atau golongan 2A. Kemudian mineralnya apa, ditulis pembuatan di industrinya bagaimana, dan kegunaannya. Demikian juga untuk yang unsur non-logam. Pilih 2 unsur non-logam, masing-masing 1 non-logam dari golongan halogen 7A dan 1 non-logam dari golongan gas mulia 8A. Sama mineralnya, maaf kalau mineral tidak ada ya untuk yang non-logam, karena memang mineral itu khusus untuk golongan logam. Dicari pembuatannya dan kegunaannya, dibuat peta konsep, ditulis di buku catatan masing-masing. Nah, ini khusus buat kalian yang belum mengerjakan tagihan atau penugasan yang diberikan oleh Ibu Marhumah SPD. Bahasa Inggris ya. Jadi yang belum mengerjakan tugas dari Ibu Marhumah, kerjakan text explanation text how and why. Contoh, I wonder how are hydrogen fuel cells made. Nah, background dari tulisan how and why adalah foto asli yang kalian buat atau kalian ambil dari sekitar kalian. Nah, jadi tugas ini khusus untuk bagi kalian yang belum mengerjakan soalnya Bu Marhumah. Penugasan Bu Marhumah untuk yang sudah mengerjakan biasanya topiknya sosial. Nah, bagi yang belum mengerjakan, topiknya diganti kimia, topiknya kimia. Jadi kalian cari terserah unsurnya apa saja, boleh hidrogen, boleh helium, boleh kripton, yang jelas nomor atom 1 sampai dengan nomor atom 36 itu kalian pilih. Kemudian kalian buat explanation text how and why seperti penugasan Bu Marhumah. Sekali lagi, ini hanya bagi kalian yang belum mengerjakan tugas bahasa Inggris ya. Kami lakukan kolaborasi ini untuk meringankan beban kalian yang belum mengerjakan penugasan Bu Marhumah. Sekali lagi, backgroundnya diupayakan asli dari gambar atau foto yang kalian ambil sendiri. Ini contohnya ya, I wonder how, dan berikutnya adalah I wonder why. Demikian anak-anakku, pelajaran kimia unsur untuk bagian 1 tentang unsur golongan utama. Pertemuan selanjutnya adalah unsur golongan transisi. Karena itu, jangan lupa catatannya tetap berisi peta konsep. Nah, buku catatan itu nanti akan dikumpulkan sebelum
kalian ada evaluasi akhir ya untuk semua mata pelajaran di akhir semester ini. Tetap semangat belajar, tetap sehat. Bismillah. Ini adalah langkah awal kalian menuju sukses.